Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Farida Mailani dengan nomor WP 19101152610238 dari kelas SI6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran sistem informasi lama, aliran sistem informasi baru, serta konteks diagram berdasarkan kasus yang sudah diberikan. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai aliran sistem informasi lama. Berdasarkan kasus yang sudah diberikan, itu ada 4 entitas yang terlibat. Yang pertama ada gudang farmasi, ada supplier, puskesmas, serta pimpinan gudang farmasi. Nah, penjelasan mengenai aliran sistem informasi lama adalah sebagai berikut. Di mana itu yang pertama, pihak gudang farmasi itu mengirimkan dokumen berupa daftar permintaan obat kepada pihak supplier. Kemudian supplier itu melakukan proses pengecekan daftar permintaan obat secara manual. Kemudian dihasilkanlah dokumen berupa daftar permintaan obat yang telah dicek. Nah, daftar permintaan obat yang telah dicek oleh pihak supplier itu akan diberikan kepada pihak gudang farmasi untuk dilakukan pengecekan data obat secara manual. Kemudian didapatkanlah hasil berupa dokumen data obat yang telah dicek. Kemudian pihak puskesmas itu melakukan daftar permintaan obat dan mengirimkannya kepada pihak gudang farmasi untuk dilakukan proses pengecekan ketersediaan obat dan pembuatan SBBK, yaitu surat bukti barang keluar, itu secara manual. Kemudian didapatkanlah dokumen berupa SBBK atau surat bukti barang keluar. Nah, SBBK ini dokumennya akan diberikan gudang farmasi kepada pihak puskesmas untuk dilakukan proses penandatanganan SBBK secara manual. Kemudian dapatkanlah dokumen berupa SBBK yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas. Nah, dan dokumen yang kedua itu adalah bukti sampel pemakaian obat. Nah, SBBK yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas beserta bukti sampel pemakaian obat ini, itu puskesmas berikan kepada pihak gudang farmasi. SBBK yang telah ditandatangani puskesmas itu akan diberikan kepada pimpinan gudang farmasi untuk dilakukan proses penandatanganan SBBK secara manual. Kemudian dapatkanlah dokumen berupa SBBK yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas dan pimpinan gudang farmasi. Nah, SBBK ini akan diberikan dari pihak pimpinan gudang farmasi kepada pihak gudang farmasi untuk dilakukan proses pembuatan laporan persediaan secara manual. Kemudian didapatkanlah dokumen laporan persediaan itu dirangkap dua. Dan satu laginya itu akan disimpan oleh gudang farmasi dan satu lagi akan diberikan kepada pihak pimpinan gudang farmasi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai rancangan aliran sistem informasi baru. Di mana berdasarkan kasus ini, saya hanya merubah beberapa dari aliran sistem informasi lama. Yaitu di mana yang pertama, gudang farmasi itu memberikan daftar obat kepada supplier. Kemudian dokumen daftar obat ini sudah diterima oleh supplier, itu akan melakukan proses input daftar obat. Kemudian dihasilkanlah laporan daftar obat, di mana laporan daftar obat ini akan supplier kasihkan kepada gudang farmasi untuk diarsipkan. Kemudian dari input daftar obat ini itu menuju halaman katalog, di mana halaman katalog pada sistem ini akan tertuju juga kepada gudang farmasi untuk dilakukan proses penginputan daftar permintaan obat. Kemudian dari penginputan daftar permintaan obat didapatkanlah dokumen berupa daftar permintaan obat yang diberikan gudang farmasi kepada pihak supplier untuk dilakukan proses pengecekan daftar permintaan obat secara manual. Kemudian didapatkanlah dokumen berupa daftar permintaan obat yang telah dicek. Kemudian daftar ini itu akan diberikan supplier kepada gudang farmasi untuk dilakukan proses pengecekan data obat secara manual dan didapatkanlah data obat yang telah dicek. Kemudian di puskesmas itu menuju halaman katalog untuk menginputkan daftar permintaan obat. Nah, kemudian penginputan daftar permintaan obat itu dilakukan secara komputerisasi dan kemudian dapatkanlah dokumen berupa daftar permintaan obat. Nah, daftar permintaan obat ini itu akan puskesmas berikan kepada gudang farmasi. Nah, nanti itu akan dilakukan proses manual, itu adalah proses pengecekan ketersediaan obat dan pembuatan surat bukti barang keluar atau SBBK. Nah, dari proses manual ini akan didapatkanlah dokumen berupa SBBK atau surat bukti barang keluar yang nantinya akan gudang farmasi berikan kepada pihak puskesmas untuk ditandatangani secara manual. Kemudian didapatkanlah dokumen berupa SBBK yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas. Nah, dari sini pihak puskesmas itu tidak memberikan SBBK ini kepada gudang farmasi. Jadi dia langsung dari puskesmas itu memberikan SBBK-nya kepada pihak pimpinan gudang farmasi. Nah, dari
dari dokumen ini itu akan dilakukan proses penandatanganan SBBK secara manual. Kemudian didapatkanlah dokumen berupa SBBK yang telah ditandatangani Puskesmas dan pimpinan gudang farmasi. Kemudian SBBK ini itu akan diberikan oleh pimpinan gudang farmasi kepada pihak gudang farmasi, di mana tujuannya dokumen ini adalah untuk membuatkan laporan persediaan itu secara komputerisasi. Kemudian dari proses ini itu akan didapatkanlah dokumen berupa laporan persediaan yang satunya akan disimpan di gudang farmasi, kemudian nanti akan diberikan kepada pimpinan gudang farmasi untuk diarsipkan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai konteks diagram, di mana dalam konteks diagram berdasarkan kasus yang telah diberikan itu terdapat 4 terminator. Yang pertama ada gudang farmasi, yang kedua supplier, yang ketiga ada pimpinan gudang farmasi, dan yang keempat ada puskesmas. Kemudian, penjelasannya yaitu yang pertama, gudang farmasi itu memberikan daftar obat melalui sistem, kemudian sistem akan memberikan daftar obat tersebut kepada supplier. Kemudian, supplier itu akan memberikan laporan daftar obat melalui sistem, kemudian sistem akan memberikan laporan daftar obat kepada gudang farmasi. Kemudian, gudang farmasi itu memberikan daftar permintaan obat melalui sistem, kemudian sistem akan memberikan daftar permintaan obat kepada supplier. Kemudian, supplier memberikan daftar permintaan obat yang telah dicek melalui sistem, kemudian sistem akan memberikan daftar permintaan obat yang telah dicek oleh pihak supplier kepada pihak gudang farmasi. Kemudian, puskesmas itu akan memberikan daftar permintaan obat melalui sistem, kemudian sistem akan memberikan daftar permintaan obat kepada gudang farmasi. Kemudian, gudang farmasi itu memberikan SBBK atau surat bukti barang keluar melalui sistem, dan sistem akan memberikan SBBK itu kepada puskesmas. Kemudian, puskesmas akan memberikan SBBK yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas melalui sistem, dan sistem akan memberikan SBBK yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas itu kepada pimpinan gudang farmasi. Kemudian, pimpinan gudang farmasi itu memberikan SBBK atau surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas dan pimpinan gudang farmasi itu melalui sistem. Nah, sistem akan memberikan SBBK yang telah ditandatangani puskesmas dan pimpinan gudang farmasi itu kepada pihak gudang farmasi. Kemudian, yang terakhir, gudang farmasi itu memberikan laporan persediaan melalui sistem, dan sistem akan memberikan laporan persediaan tersebut kepada pimpinan gudang farmasi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai aliran sistem informasi lama, aliran sistem informasi baru, serta konteks diagram berdasarkan kasus yang sudah diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.